Sahabat terkasih, kita dengarkan renungan penghibur jiwa, seri kekecewaan dalam hidup. Orang yang berharap kepada Allah takkan pernah berputus asa. Seri renungan penghibur jiwa ini berjudul Tidak Terpakai Lagi. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 35 mengatakan, Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sahabat, ayat emas ini diambil dari Yesaya pasal 35 ayatnya yang ke-10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Pendeta dan penulis Joseph Parker mengomentari kata-kata penutup dari Yesaya pasal 35 ayat 10. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ia berkata, saat Anda membaca kata-kata tertentu dalam kamus, sesekali Anda akan menemukan kata yang diberi tanda arkais, artinya tidak terpakai lagi. Akan tiba waktunya kata kedukaan dan keluh kesah tidak terpakai lagi. Hal-hal yang merusak hidup manusia di masa sekarang akan menjadi bagian dari masa lalu. Keberadaan manusia telah diwarnai oleh begitu banyak tragedi, duka cita, kekecewaan, dan kejahatan. Betapa kita terhibur dengan mengetahui bahwa akan tiba waktunya kedukaan dan maut berlalu, dan Allah sendiri
akan menghapus segala air mata kita. Pada saat itu, kita akan mengalami dengan nyata bahwa maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Apakah hari ini Anda terbebani oleh besarnya masalah yang tampaknya tak teratasi? Apakah Anda merasa kesepian, patah hati, dan kecewa? Jika Anda adalah anak Allah, hayati kata-kata yang meneguhkan ini. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma pasal 8 ayat 18. Hari yang lebih cerah akan tiba ketika kata-kata seperti keluh kesah, maut, dan air mata tidak akan terpakai lagi. Anak Allah yang terkasih, jangan patah semangat ya. Teruslah bertahan. Pikirkan tempat di mana tak ada duka. Pikirkan tempat di mana tak ada rasa takut. Pikirkan saat tak ada lagi kematian dan rasa sakit. Pikirkan tempat di mana tak ada air mata. Sahabat, ingatlah, kelak di surga takkan ada penderitaan, takkan ada malam, takkan ada maut, takkan ada air mata. Terima kasih sudah mendengarkan renungan penghibur jiwa dari Our Daily Bread Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.